Mama Jose pernah ngomong, seandainya kalau dia bisa punya waktu lagi 10 tahun, banyak hal yang akan dia lakukan. Jadi selalu kalau punya rintangan apa Jose teringat kata-kata Mama, kalau tidak mengenal wadah ketuhanan, kita hanya menekankan ke kehidupan sehari-hari, kehidupan materi, itu mungkin kita bisa. Yang pertama kita harus menyadari betapa luhurnya ya jalan ketuhanan ini. Sekarang kita sudah dapat, jadi kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, 各位家人大家好. Kita bertemu di dalam acara Bincang Santai. Ya, ini adalah acara bincang-bincang kita dengan kewicaran, ya, berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari di dalam siutau, ya, di dalam pekerjaan, di dalam keseharian kita. Bagaimana siutau ini bisa membawakan berkah, kebahagiaan kepada kita. Nah, bincang santai ini kita akan selalu awali dengan bersama-sama minum Xingfu Cafe. Ternyata ya Xingfu Cafe yang Shenden ajarkan kepada kita ya memiliki filosofi yang sangat dalam sekali, dan juga kopi-kopi yang kita yang kita pakai ya juga memiliki masing-masing memiliki ciri khas dan sejarahnya gitu loh. Nah, jadi kiranya ini adalah satu budaya atau satu kehidupan mental yang sangat luar biasa yang Shenden ajarkan kepada kita. Ya, jadi kita pertama-tama ya Tuan sebagai katakanlah host ya akan menjamu tamu kita ya untuk minum Xingfu Cafe dulu gitu ya. Filosofi yang terkandung dalam Xingfu Cafe ya kita akan bahas dikit-dikit ya di dalam episode-episode yang akan datang. Oke, baik, kita sambil menunggu ya. Untuk kali ini bintang tamu kita itu adalah Jaren Elina ya, Ci Elina ya. Hai, 各位家人好。jadi Ci Elina, ni hao. 谢谢慈悲ya sudah hadir bersama kita ya di dalam bincang santai ini. Ci, kita sambil nunggu kopinya nih. Ya, kita sambil menikmati kopi dulu ya, santai aja kita bincang-bincang ya. Sisi Desi Cepei sudah memberi Jose kesempatan untuk sharing dan menikmati Xingfu Cafe. Semoga kita semakin bahagia dalam siutau pantau. Mari Ci Elina kita minum kopi dulu. Ya, sambil kita ngobrol-ngobrol santai. Oke, silakan. Ya, silakan. Mantap. Ini adalah kopi Aceh Gayo ya, rasanya menyegarkan. Oke, baik Ci Elina, kita mulai ngobrol-ngobrol santai kita ya. Ci Elina, bolehkah Ci ceritakan sedikit tentang latar belakang Ci ya? Dari daerah mana, siutaunya kapan ya, kemudian sebelum siutau itu di mana, maksudnya mungkin sembayangnya di mana gitu kan. Nah, lalu waktu pertama siutau itu apa yang membuat Ci Elina mau siutau? Mungkin diajak teman atau emang dari keluarga gitu, Ci. 好，呀，谢谢是慈悲，各位家人大家好。Pertama kali Jose siutau di kota Tanjung Pinang ya, pada sekitar 10 Desember 1987 ya. Jadi sekitar udah lebih kurang 37 tahun ya. Waktu itu Jose siutau diajak sama adik Jose. Nah, jadi katanya yuk Ci kita ke wihara siutau, pai-pai. Lalu Jose ikut loh. Nah, jadi langsung siutau. Sebelumnya masih di daerah ya, soalnya di daerah belum ada Fothang. Jadi begitu merantau sekolah di Tanjung Pinang, adik Jose ke wihara dulu, lalu dia ajak kita cici-cicinya siutau, jadi kita siutau.
Nah, itulah iya, iya. pertama kali mengenal Ketuhanan ya. ketuhanan gitu. Ketuhanan. Sebelumnya Oh, oke, oke. ya gitu loh, pai-pai ke kelenteng gitu, Iya, yang iya, iya. tradisi gitu. Oh iya, Ya, jadi itu. jadinya dari Tanjung Pinang ya. Iya, Tanjung Pinang. Siu-taunya di sana juga ya. Di Sangte Fotang. Sangte Fotang ya. Iya. Oh, oke, oke, oke. Setelah Siu-tau kan kita akhirnya masuk ke wihara ya untuk Siu-tau gitu. Jadi menurut Ci Erina, Siu-tau itu seperti apa gitu ya? Selama ini Siu-tau. pengalaman gitu? Siu-tau seperti keseharian sih. Kalau dengar dari Shenzhen bilang ada siu-tau itu seperti rasa sui loh. Jadi bilang centan sih centan, tapi kalau kita jalanin, kalau kita nggak benar-benar dengar ceramah, mungkin kita bisa agak kunan ya dalam menjalani keseharian dalam siu-tau. Jadi siu-tau itu seperti katanya rasa sui loh. Jadi harus sedemikian natural mungkin lah dalam keseharian kita. Jadi siu-tau itu ada hal yang sangat wajar gitu ya, sangat wajar dan seperti kita lagi makan, minum gitu ya, seperti yang Shenzhen ajarkan kepada kita ya. Oke. Selama ini kan setelah sekian lama ya di wihara ya siu-tau, pernah nggak Ci Erina kapan waktu timbul keraguan, loh saya kenapa harus aktif di wihara, kenapa harus siu-tau, pernah nggak? Kalau dari awal jujur aja ya host ya, sama Lamu sih nggak pernah ragu. Cuman rasa malas itu kadang ada. Oh gitu ya. Iya. Kalau keraguan sih nggak ada. Hanya ya kadang malas aja, ada gitu rasa ya? malas gitu. Ke wihara gitu ya. Karena banyak faktor itu aja sih. Oke. Iya. Biasanya kalau udah timbul malas begitu, biasanya Ci Erina bagaimana mengatasinya itu? Biasanya kalau malas itu kadang dari hati nurani ya, mungkin yang bertantangan gitu loh. Oh kamu nggak boleh. Hidup kita itu bisa sampai kapan sih? Kalau kita nggak mulai dari sekarang melawan kemalasan kita, mungkin besok kita nggak tahu masih bisa ada kesempatan nggak. Jadi terpikir oleh itu dan juga sambil ya kosolah, colamu jaling gitu. Jadi ya malas itu hilang lagi. Gitu sih. Iya. Nah, jadi sekian lama di wihara Ci Erina kan tentu pernah merasa terhubung dengan Raungmu. Ya, jadi sekian lama bersujud, bertobat, ya aktif di wihara, ada merasakan terhubung dengan Raungmu gitu. Pernahkah ada perasaan seperti itu? Ada, Tiansi. Lebih-lebih sekarang ini ya, kalau awal-awal mungkin masih belum begitu merasakan ya kehadiran Lamu dalam diri kita. Tapi semakin kita terus bersujud dan aktif dan banyak mendengarkan ceramah, itu kita sangat merasakan hidup kita itu sangat dekat dengan Lamu, bagaikan di atas kepala kita. Jadi gitu. Kita itu merasa kita semuanya dituntun sama Lamu. Lebih-lebih sekarang ini yang sejak COVID ini ya. Jadi sangat-sangat merasakan. Ada nggak saat-saat tertentu atau momen-momen tertentu di mana Ci Erina merasa paling dekat dengan Lamu itu ada? Ada sih. Pas kalau lagi ada ketemu kesulitan ya. Jadi sama siapa sih kita mau curhat gitu kan. Jadi saat itu kita hanya bisa terus, maksudnya huan Lamu gitu loh. Jadi Lamu itu benar-benar hanya satu-satunya di hadapan kita ya, untuk membantu kita memecahkan gitu loh, apa kita saat lagi ragu atau lagi ada kesulitan. Jadi kita hanya bisa curhat sama Lamu. Jadi Lamu itu seolah-olah Lamu itu benar-benar ya ada di dalam kita, memberi kita tuntunan. Jadi pulih kai Lamu lah, kita selalu dekat dengan Lamu. Jadi Lamu pasti akan merasa kita itu kita sedang butuh. Jadi dia bisa bantu kita. Aku saya rasakan itu sih dalam hidup ini. Ya sungguh suatu perasaan dekat dengan Lamu yang sangat luar biasa ya, kewijaran ya.
Jadi yang sebenarnya ya seperti itulah ya, harusnya kedekatan kita dengan Laumu. Karena hanya Laumu yang bisa menuntun kehidupan kita ya. Mari sambil diminum kopinya, santai sejenak lagi. Nah, jadi kan kebicaraan Cik Erina ini adalah aktivis yang sering membantu tugas-tugas di wihara. Cerita dong, apa yang menjadi motivasi bagi Cik Erina untuk aktif terus berkarya di dalam wihara kita? Mungkin sebelumnya yang menjadi motivasi utama ya adalah Mama Jose ya. Mama Jose dia itu seorang yang sangat antusias dan sangat tulus ke wihara, dan apapun dia lakukan adalah untuk wihara. Walaupun kondisinya tidak leluasa, kakinya sakit, dan dia adalah buta huruf, tapi Hosihan kantong sampai sama-sama pulang kampung sau siang Mama Hosie jadi sangli. Terus dia bisa sambil kue sampai cu sangli, padahal dia sebelumnya ada penyakit asma, dan suaranya itu sebutin nama Shenfo itu ya sangat jelas, dan Hosie sangat tergugah sampai netes air mata. Jadi dari situlah Hosie merasa Mama Hosie aja di daerah buta huruf, tapi dia bisa begitu tulus sama Laumu. Sehari 3 kali jalan kaki kan. Jadi dari disitulah sedikit demi sedikit kalau ada kemalasan atau ada gimana pasti teringat Mama Hosie. Jadi Mama Hosie pernah ngomong seandainya kalau dia bisa punya waktu lagi 10 tahun, banyak hal yang akan dia lakukan. Jadi selalu kalau punya rintangan atau apa Hosie teringat kata-kata Mama. Jadi dari situlah yang selalu membuat Hosie untuk terus bisa seperti Mama, untuk apa yang bisa kita berikan ke wihara, lakukanlah gitu. Dan setelah kita lakukan, lupakanlah gitu kan. Ya, jadi Hosie pelan-pelan belajar dari Mama yang sebelum Hosie belum mengenali ketuhanan itu lebih dalam ya. Kan dulu kan dengan ceramah nggak begitu intensif ya. Jadi hanya Mama Hosie jadi patokan. Jadi Mama itu sangat luar biasa dalam hidup Hosie. Dia selalu mendorong Hosie untuk berikrar vegetarian dan terus maju dalam Sio Tau Pantau adalah Mama Hosie. Oh itu, iya, luar biasa ya. Luar biasa ya kewicaraannya. Jadi seorang ibu yang begitu sensim ya, yang begitu tulus ya dengan keterbatasannya, namun tetap menampilkan hati yang tulus kepada Laumu hingga akhirnya bisa menggugah anak-anaknya untuk siu tahu juga, untuk aktif juga ke wihara ya. Ini sungguh luar biasa. Tadi dikatakan Mama buta huruf, tentu Mama nggak bisa berceramah kan ya. Tapi tindak perbuatan dari sang Mama itu sudah menjadi dharma yang nyata. Kalau kita ceramah pun mungkin nggak menggugah orang kadang-kadang ya, tapi tindakan nyata itu menggugah anak-anaknya ya, sungguh luar biasa sekali. Nah, jadi menjadi aktivis di wihara tentu ada tantangan ya, ada rintangan ya. Tadi Cik Erina ada sebut terpikir akan Mama, maka bisa lepas dari keluar dari rintangan. Mungkin ada lagi yang membantu Cik Erina untuk keluar dari rintangan atau menghadapi tantangan menjadi seorang aktivis. Nah itu kalau Hosie awal ya bisa tulus begitu. Nah setelah aktif ke wihara, udah banyak dengar ceramah, banyak kisah-kisah dari Buddha Bodhisattva, dari ketuhanan kita ya, seperti Cemio Pusa, Hao Cetati, lalu Yin Qin Wang Qianren. Nah mereka adalah tokoh-tokoh yang selalu memotivasi Hosie untuk terus bisa menerima kondisi walaupun sedang terpuruk atau dikecewakan. Itulah yang membuat Hosie termotivasi bisa bangkit kembali dan bisa terus maju. Dan terus Hoso tentunya ya, Qiu Lamu, Jialing Kai Zihui, dan terus bertobat. Itu sudah pasti. Soalnya Hosie sendiri kan juga nggak tahu dulunya seperti apa ya, jadi banyak penuh dengan dosa, karma. Nah itulah harus kita pertobatkan juga, dan untuk bisa lebih maju ya kita harus melihat
di atas kita yang bisa menyebarkan jalan ketuhanan ini sehingga kita bisa ke wihara itu siapa. Jadi kita harus tahulah Zi-en, Kan-en, Pao-en. Jadi dari situ kita nggak beranilah merasa mundur atau malas ke wihara. Itu sih. Oke, Iya. ya bagus sekali ya. Jadi Sih. satu pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya, yang patut menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, kewijarannya. Jadi tadi adalah sekilas mengenai perjalanan membina ketuhanan dari Caren kita Cik Elina ya. Nah berikutnya mungkin kita ingin mengetahui sedikit banyak tentang kesehariannya Cik Elina, ya kan? Ya. Jadi biasanya sibuk apa Cik sehari-hari Cik? Ya aku sih boleh dikatakan sangat sibuk ya. Jadi dari pagi bangun sudah ya biasalah ibu rumah tangga ya. Siapin sarapan dan beresin rumah-rumah, kan nggak ada pembantu ya. Setelah beres masak langsung pergi ke toko ya. Kebetulan juga ada kesempatan untuk berkarya dunia ya. Jadi Hosea juga sambil kerja usaha, dan setelah itu Hosea juga pulang ya kayak biasa lah ya, masih ngurus rumah tangga. Malam hari ada waktu ya bisa sambil cuci baju, sambil cuci piring dengan ceramah. Bisa kerjakan apa ya Hosea kerjakan lah, seperti mendengar ceramah, menulis, terus membuat sesuatu yang bisa memotivasi Hosea untuk berkembang, karena Hosea sangat merasa sendiri masih banyak kekurangan dan sekarang sudah sangat mendesak ya, dan juga sudah umurnya nggak muda lagi ya. Jadi mumpung masih bisa bernafas dan ada kesempatan ya kita jalanin aja lah, biarlah mengampai lah. Iya, sungguh luar biasa ya. Udah sibuk begitu masih bisa berkarya juga ya di dalam wihara kita ya, masih bisa berkarya. Cik Elina selama ini ada merasakan seperti apa bahwa Siu Tao itu bisa membantu kehidupan sehari-hari Cik Elina gitu? Oh, sangat membantu Tiansi. Gimana? Wah, lebih-lebih kalau kita sudah mendengar ceramah Qianzhen itu luar biasa. Kita kalau tidak mengenal wadah ketuhanan, kita hanya menekankan ke kehidupan sehari-hari, kehidupan materi, itu mungkin kita bisa seperti orang yang sibuk nggak jelas gitu. Begitu masuk ke dalam ketuhanan, itu semakin hari kita semakin mengenal ilmu, kehidupan kita semakin merasa lebih tenang, damai, dan sekeliling kita yang tadinya seperti kelihatannya kacau atau membuat sebel atau gimana, bisa sekarang rasanya bisa kayak lebih damai, bahagia. Mungkin karena kita sudah mengenal ketuhanan kita, dan Qianzhen juga sering memberi kita metode untuk membina kan. Jadi ya itu sedikit demi sedikit harus diterapkan loh dalam kehidupan, terutama dalam diri sendirilah. Lihat ke dalam diri sendiri. Jadi merubah diri sendirilah, nggak perlu kita ngotot-ngotot menuntut keluar, misalnya ke keluarga, ke suami, ke anak. Jadi lebih melirik ke dalam seperti yang Qianzhen arahin ke kita, bimbing ke kita. Siu Tao itu kita harus membuang ya segala sampah kotoran batin kita ya. Jadi sangat luar biasa kalau sudah kita mengenal ketuhanan, kita bisa memasukin ke dalam keseharian kita itu sangat sangat merasakan tauhan tau kue. Hidup juga sangat bahagia, juga sangat penting. Jadi lebih tenang, lebih damai ya, lebih tenteram hidupnya ya, dengan keluarga, dengan teman bisnis yang lainnya, begitu biasa, ya. Iya, memang seperti itulah. Jadi memang seperti yang Chen sampaikan pada kita kan, kalau kita Siu Tao Shen Ho ya, membina dalam kehidupan sehari-hari, kewijaran itu sungguh-sungguh membawakan
pengaruh yang sangat besar sekali ya, seperti Cik Rina rasa yang sampaikan tadi itu sungguh-sungguh mengubah kehidupannya ya, kalau dibandingkan kalau tidak bisa menilik ke dalam diri ya, tidak bisa menuntut diri sendiri, hanya melihat keluar, itu akan sangat jelimet, rumit sekali ya. Jadi dengan Xiu Tao Shen Ho, Xiu Tao dalam kehidupan sehari-hari itu sungguh-sungguh mengubah kehidupan di keluarga ya, juga mungkin tentunya di lingkungan di masyarakat ya, di toko juga ya. Luar biasa sekali kewicaran. Tadi Cik Rina kan bilang bagaimana itu Xiu Tao di dalam Shen Ho itu sangat membantu sekali ya. Nah, kita ada satu ritual yang sering kita kembangkan, sering kita lakukan, yaitu Kosho ya. Jadi ini lebih mendetail lagi bagaimana peran dari Kosho itu di dalam kehidupan sehari-hari bagi Cik Elina. Peran Kosho itu luar biasa pentingnya, Jose itu selalu tidak lepas dari Kosho. Jose sebelum melakukan apapun, Jose pasti Kosho dulu, karena Kosho很宝贵. Jose sudah merasakan mujizatnya ya, tapi kita nggak ngomong mujizat, maksudnya benar-benar pengaturan dari Lao Bu pengaturan indah, dari ya? Lao Bu. Saat kalau kita masih ragu, merasa kita nggak mampu, tapi begitu kita Kosho, sepertinya pada Xinfo bisa membantu kita. Di rumah ada Kung Fu Mile ya? Iya. Jadi sehari itu bisa sering banget lah Kosho. Pagi kalau siang kan kerja, jadi malam. Jadi kalau hari biasa ada apa, pasti Kosho dulu. Ada apa, Kosho dulu gitu. Jadi sangat penting, dan itu bagaikan galanya, sangat penting gitu Kosho dalam hidup Jose. Oke ya, jadi tadi kewicaran kita sudah mendengar bagaimana peran Xiu Tao ya dalam Kosho di dalam kehidupan dari Cik Elina kita ya. Jadi kita Xiu Tao tentu ingin berkembang terus ya, betul ya Cik ya, ingin selalu maju dan semakin maju. Nah untuk itu kira-kira apa yang ingin Cik Elina lakukan terus supaya bisa semakin maju di dalam pembinaan? Tentu kita ingin menjadi kader Buddha Maitreya ya. Salah satunya kita harus terus belajar, terus memperbaharui diri, mengupgrade diri, dan terus Kosho lah, Chanhui. Dan kita juga dalam Xiu Tao kita juga harus punya satu tekad ya. Kita harus bisa menjadi alat Lao. Jadi dari itulah kita harus terus memperbaharui diri, terus belajar, terus melampaui diri. Oke, baik. Sebagai penutup ya, penutup, apakah ada saran atau pesan dari yang Cik Elina ingin berikan kepada orang-orang yang aktif, yang membina di dalam wadah ketuhanan, di dalam wihara kita? Yang pertama, kita harus menyadari betapa luhurnya ya jalan ketuhanan ini. Sekarang kita sudah dapat, jadi kita jangan sia-siakan kesempatan ini di hidup ini. Kita harus terus berjuang dalam membina diri, memperbaiki diri, baru kita bisa menjadi alat Lao. Kita baru bisa dengan lancar kembali ke ilahi. Jadi untuk itu kita harus terus rajin ke Fuatang, rajin Kosho, Chanhui. Ada kesempatan belajar, Lijie, semua kita harus mulai dari sekarang harus melangkah ya, terus belajar, jangan merasa malu atau tidak bisa. Jadi kita harus memberanikan diri dalam berkarya lah. Kalau disuruh walaupun masih ragu ya kita terima dulu lah. Jadi ya selangkah demi selangkah kita harus majulah dalam Xiu Tao Pantap. Dan tentunya kalau saat lagi merasa malas atau mundur, kita harus terus Kosho dan banyak dengar ceramah. Jadi itulah yang bisa membuat kita baru bisa terus eksis dalam wadah ketuhanan, dalam wihara, dan terus berkarya. Itu aja sih. Ya, terima kasih Cik Elina ya. Jadi kewicaran ada tadi kita banyak dengar pesan dari Cik Elina ya, yang bisa saya tangkap adalah
kata-kata, banyak dengan ceramah. Lalu kemudian waktu dulunya belum dengan ceramah itu masih belum begitu mengerti dan belum masuk. Jadi saya tangkap kayaknya ada 5-6 kali ya. Jadi memang kita tahu bahwa Cik Erlina ini sering sekali mengikuti kelas-kelas Dharma ya. Jadi seperti yang Bapak Guru Agung sampaikan kepada kita, bagaimana kita mau siu tahu dengan baik kalau kita tidak mengerti dharmanya, kalau kita nggak mengerti caranya. Nah, jadi caranya itu adalah di dalam dharma-dharma yang kita dengar. Baik, kewicaran, kiranya sampai di sini dulu ya, bincang sejenak kita bersama Cik Erlina ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ya Cik Erlina ya, sudah bersedia datang untuk sharing dengan kita semua. Ya baik, kewicaran, sampai jumpa lagi di bincang sejenak yang akan datang ya. Sampai jumpa. Ya. Yuk kita minum dulu.